tanya dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Nanti pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ibu absensi dulu ya. Nabil hadir? Hadir. Tamami hadir? Hadir. Eva hadir? Hadir tidak? Hadir. Ibnu hadir? Hadir. Hadir semua. Nah, ibu minta alat tulisnya, pensil dan buku ada di atas meja ya anak-anak. Dan tidak ada sampah di bawah mejanya. Dan bajunya rapi ya. Baik, Bu. Nah, buka halaman 3. Kalian baca dulu, ibu kasih waktu kalian 1 menit. Baik, Bu. Sudah dibaca belum? Ya, Bu. Iya. Nah, udah dibaca kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya. Semisalnya kita tidak sengaja berbuat dosa atau berbuat kesalahan, maka kita mengucap Istighfar, Bu. iya betul. Kita mengucap istighfar atau astagfirullahaladzim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Nah, kita akan pertama kita akan belajar tentang pengertiannya, lalu dampaknya, dalilnya, dan contohnya. Buka buku akidahnya, baca cerita tentang mengucap istighfar ya anak-anak. Buka halaman 15 ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu akan jelaskan pengertian dari kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah adalah perbuatan baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah mengandung kebenaran dan kebajikan dan memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, jadi kalimat thayyibah itu menghindarkan kita dari perbuatan mungkar dan perbuatan buruk. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dari astagfirullahaladzim. Nah, kita baca dulu ya. Ibu dulu ya, baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nah, ayo ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya gue akan jelaskan. Astagfirullahaladzim adalah permohonan maaf kepada Allah agar dosa kita diampuni. Nah, dan itu dilakukan oleh umat Islam dan dapat diucapkan secara berulang-ulang. Nah, contohnya itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik itu 3 kali atau 33 kali. Semakin banyak maka semakin baik. Itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, betul. Nah, selanjutnya yaitu dalil yang berkaitan dengan kalimat astagfirullahaladzim. Ibu bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Nah, Nabi dengarkan ibu ya. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu cara atau waktu saat kita mengucap astagfirullahaladzim. Nah, di sini Ibu ada gambarnya, dijelaskan dulu ya. Ayo dengarkan, nanti Ibu bagi kelompoknya ya. Yang pertama yaitu saat setelah berbuat dosa. Nah, ini adalah gambar saat seorang telah mencontek. Ini termasuk setelah berbuat dosa, maka kita mengucap astagfirullahaladzim. Nah, atau bisa kita tidak sengaja buang sampah. Nah, kita mengucap astagfirullahaladzim. Nah, selanjutnya saat melihat tindakan tidak baik. Nah, ini gambarnya apa? Bermain bola. Bukan, ini gambarnya berkelahi. Ini ada anak yang menangis ya. Ini adalah perbuatan tidak baik. Jadi kita mengucap astagfirullahaladzim. Nah, seperti tawuran itu kan termasuk perbuatan tidak baik. Gambar apa ayo? Angin topan. Ya, ini adalah saat kita mengucap astagfirullahaladzim, yaitu pada saat bencana alam. Tidak hanya saat angin topan, saat banjir bandang, saat gempa kita mengucap Astagfirullahaladzim. Nah, pintar Abin. Nah, ini gambarnya apa? Orang zikir. Iya, kita mengucap astagfirullahaladzim pada saat Berzikir. Iya, betul. Nah, ini saat terjadi apa ini? Gambar apa ya? Gerhana. Iya, pada saat terjadi gerhana kita harus mengucap astagfirullahaladzim. Tidak hanya pada gerhana matahari, gerhana bulan juga ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya pada saat setelah selesai sholat kita berdoa dan mengucap astagfirullahaladzim. Ya, betul. Baik, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama mendapat 3 gambar dan kelompok kedua juga mendapat 3 gambar. Sekarang Ibu minta Nabil kelompok pertama. Nah, nanti maju ke depan ya. Ini kelompok kedua. Nabil, ayo diskusikan dengan temannya. Sudah diskusikan? Sudah, Bu. Ayo maju. Ayo maju, buat semua gambarnya. Baik, jelaskan. Nah, jelaskan yang pertama ini gambarnya, maksudnya apa? Saat terjadi bencana alam. Nah, maka kita mengucap astagfirullahaladzim. Nah, ini Pada setiap zikir. Nah,
kita ke dampak mengucap astagfirullahaladzim. Yang pertama, hati menjadi tenang. Nah, kalau kita sering mengucap astagfirullahaladzim, maka hati kita akan menjadi tenang dan damai. Nah, yang kedua, diampuni segala dosanya. Nah, jadi kalau kita sering mengucap, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, diberi kelapangan rezeki. Iya, jadi kalau kita sering mengucap astagfirullahaladzim, maka rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah. Betul. Nadir, dengarkan ibu ya. Nah, yang keempat, terbiasa mengucap istighfar. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa mengucapnya, kita akan lebih terbiasa lagi. Jadi akan selalu terbiasa mengucap istighfar. Ya. Nah, tadi kan sudah jelaskan dampak dari beriman kepada kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Nah, sekarang Gumita nanti maju. Ayo kelompok satu maju. Ya. Kan dampak dari kalimat thayyibah yang pertama yaitu hati menjadi tenang dan damai. Dan yang kedua, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dilapangkan rezekinya. Dulu dengarin ibu dong ya. Terus yang terakhir, terbiasa mengucap istighfar. Ya, betul. Nah, itu ya. Nah, kita sibukkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Nah, tadi pengajaran astagfirullahaladzim apa ayo? Mohon ampunan kepada Allah. Iya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita terampuni. Nabi. Nah, yang kedua yaitu apa ayo? Ayo apa ayo? Nah, yang kedua apa? Dalilnya, Bu. Ya, betul. Bunyinya apa? Ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, artinya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. ya. Nah, lalu kita tadi belajar tentang waktu. Waktu saat menyebut kalimat astagfirullahaladzim. Nah, itu ada berapa ayo? 6, Bu. Ya, nah yang pertama Saat terjadi bencana alam. Ya, yang kedua saat gerhana. Jadi gerhana. Yang ketiga itu saat zikir. Ya, betul, zikir. Terus yang
keempat, Saat berdoa. ya, setelah Sholat. dan yang kelima, Saat melihat atau melihat tindakan yang tidak baik, seperti berkelahi. Yang terakhir, saat menyontek, ya, saat menyontek atau saat setelah berbuat dosa. Mengucap astagfirullahaladzim. Ya, betul. Nah, yang terakhir kita belajar tentang apa tadi? Dampak. Ya, sebutkan dampak-dampaknya apa tadi? Ayo. Yang pertama, hati menjadi tenang. Dan yang kedua, ayo yang kedua, segala dosa oleh Allah. Ya, yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Ya, yang keempat, terbiasa membaca istighfar. Ya, betul. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Bu. Nah, baik, kalau begitu Ibu kasih kalian soal ya. Dengarkan baik-baik. Soal yang pertama. Jelaskan pengertian kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Ayo, siapa yang jawab? mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu kasih kalian soal. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, Bu. Ya, ayo. Anu, sama lagi jawab. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan secara berulang-ulang. Ya, betul.
Nah, baik. Karena waktunya sudah selesai, Ibu kasih tahu bahwa besok kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah kalimat thayyibah astagfirullahaladzim ya anak-anak. Jadi biasakan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dipraktekkan di rumah. Ya, betul.